literasi tulis menulis ini menjadi dasar dari berbagai macam literasi lainnya. Katakanlah literasi digital. Itu kan sebenarnya hanya perpindahan dari apa yang dikonsep dalam tulisan menjadi informasi digital. Kalau kita merujuk pada PISA, PISA itu Program for International Student Assessment. Literasi itu ada 6. Yang pertama ada literasi baca tulis, yang kedua literasi numerasi, yang ketiga literasi sains, yang keempat literasi finansial, yang kelima literasi digital, dan literasi budaya atau kewargaan. Jadi jenis-jenis literasi ini menurut saya sangat bergantung pada sejarah atau perkembangan peradaban manusia. Jadi bisa jadi ke depan jumlahnya akan semakin bertambah, ada yang menjadi lebih spesifik, karena segala sesuatu yang diciptakan manusia itu biasanya akan mengalami perkembangan perubahan terus-menerus, bisa menjadi lebih spesifik atau melebur menjadi satu yang lebih besar. Kalau ditanya yang mana yang paling mendasar, tentu saja yang paling mendasar adalah literasi baca tulis. Karena memang dalam sejarah peradaban umat manusia, ketika pewarisan ilmu pengetahuan dilakukan lewat literasi tulis menulis, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang paling memungkinkan, ya, paling mapan, sehingga literasi tulis menulis ini menjadi dasar dari berbagai macam literasi lainnya. Katakanlah literasi digital, itu kan sebenarnya hanya perpindahan dari apa yang dikonsep dalam tulisan menjadi informasi digital, tapi intinya adalah tetap tulisan. Memang sampai saat ini segala sesuatu untuk diwariskan itu paling mudah lewat tulisan. Misalnya pengetahuan, kita masih sangat terbiasa untuk mencari sumber pengetahuan dari buku, dari artikel, dari berbagai macam hal yang lain yang berbentuk tulisan. Jadi memang tulisan paling dominan dalam literasi, karena memang dia terus dirawat dan sulit untuk ditinggalkan. Atau contoh yang lebih spesifik lagi, katakanlah dalam proses pembelajaran, kita menggunakan buku untuk melakukan proses kegiatan itu, atau dalam kegiatan kuliah untuk menamatkan atau meluluskan mahasiswa, kita meminta mereka untuk melakukan kegiatan menulis skripsi, dan skripsinya dijadikan bahan untuk dipresentasikan. Artinya oral literation, karena ada presentasi di situ, tetap harus merujuk pada literasi baca tulis. Disitulah mengapa literasi tulisan menjadi sangat dominan dalam hal ini. Apakah mungkin? Ya mungkin saja, namanya kemungkinan bisa saja terjadi, tapi tentu bisa juga tidak. Kalau saya menanggapi hal atau pertanyaan semacam ini, menurut saya tidak mungkin, karena tulisan adalah dasar dari segala bentuk literasi yang lain. Karena memang literasi sangat berkaitan erat dengan tulis menulis. Dalam sejarah, yang tadinya pengetahuan itu diwariskan dalam penuturan atau lisan, ketika berjumpa dengan kodifikasi-kodifikasi dalam aksara tulis, baca tulis, maka peradaban umat manusia sepertinya sangat bergantung pada literasi tulisan. Kalaupun suatu saat dia akan dihilangkan atau berganti, dia tetap tidak akan hilang. Katakanlah dalam literasi digital misalnya, ada video atau bahasa-bahasa komputer yang
dalam penampakan di depannya dia tidak memanfaatkan tulisan, tapi tulisan tetap hadir di belakang layar. Misal dalam video, tentu ada skrip yang dibuat untuk disampaikan di dalam video tersebut. Dengan kata lain, dia menjadi bagian di belakang layar yang tidak dipamerkan ke depan, tapi tetap saja dia menjadi ruh dari penyampaian informasi lewat jalur digital. Jadi menurut saya budaya baca tulis atau literasi tulisan tidak akan hilang, hanya saja dia berpindah posisi ke belakang layar. Mungkin kedepannya akan seperti itu. Seperti yang saya sebut pada part 1 ya, literasi itu intinya adalah pemahaman. Jadi bagaimana seseorang mampu memahami sesuatu lewat berbagai jalur. Jadi pemahaman itu sangat penting agar ada transaksi ide di sana. Saya kasih contoh misalnya, baru-baru ini dalam peringatan kemerdekaan kita yang ke-75, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyokumolo itu secara sengaja menyebarkan link-link video di YouTube dengan niat untuk meningkatkan rasa nasionalisme ataupun kebangsaan. Nah, sebenarnya tidak ada yang keliru secara sepintas ya, karena beliau berniat untuk membangkitkan rasa nasionalisme, katanya begitu. Tapi secara tidak langsung beliau melanggar kode etik dari hak atas kekayaan intelektual ya, atas haki, karena setiap ciptaan itu ada hakinya gitu. Jadi dengan menyampaikan link video di YouTube itu artinya beliau mengafirmasi tindakan pembajakan. Dalam hal ini literasi beliau mengenai haki itu sangat lemah, bisa dibilang seperti itu. Itulah kenapa saya bilang yang terpenting dalam literasi sebenarnya adalah transaksi idenya atau pemahamannya. Apapun medianya, hal terpenting adalah informasi itu mampu ditangkap secara sempurna oleh yang ingin mendapatkan informasi. Itu pentingnya literasi dalam bentuk apapun.